Kelompok kami memang unik, dengan nama yang unik, keunikannya di situ. Kenapa kita pilih nama bukan Calo Surga? Karena kami ini adalah orang-orang yang rindu melakukan kebenaran, firman Tuhan. Kami bukan hanya calo. Kalau calo itu hanya mendorong orang-orang ke sana, calonya sendiri tidak ikut berangkat, Koden. Tetapi calo ini biasa mendapatkan imbalan berupa jasa. Nah, kami bukan seperti itu. Tapi kami rindu bersama-sama dengan komunitas-komunitas yang kami jumpai, itu berangkat bersama-sama kelak ke surga, yaitu dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya hari ini kita juga ingin tanya lagi. Saya hari ini kan didampingi dengan Bu Ana, Bu Chelsea, juga Bu Erika. Jadi keroyok ini ya. Bu Ana. Iya, kita akan gali banyak karena dari Koden ini tentunya apa yang nanti disampaikan memberikan pembelajaran buat kita yang muda, khususnya anak-anak muda di bawah usia kita. Koden sama saya kan beda cuma 3 tahun ya, tak popo saya ya, beda 3 tahun. Yang di bawah ini kan penerusnya kita. Saya mau lanjutkan, saya mau tanya lagi. Tadi dikatakan ya bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang biasa tidak punya duit. Yang perlu diungkapkan adalah keajaiban Tuhan ini tadi. Koden berangkat dalam posisi sudah mapan ya di Amerika. Di Pendeta Adi Sutanto, itu mungkin JKI. Betul, pendiri JKI, betul sekali. Betul ya? Pendiri JKI. Iya, JKI ya. Salatiga ya. Ya. Nah, kemudian JKI internasional. Ya, JKI. Saya pernah ketemu ya. Terus kemudian kan Koden pindah ke Papua karena ngelihat baca buku bahwa ujung bumi itu adalah Papua. Nah, kebiasaan orang tidak punya duit yang perlu dijelaskan. Bagaimana Tuhan itu bisa nyukupi. Koden melayani di Papua, diri sekolahan. Terus kemudian mengedukasi, ngajar orang-orang di sana yang secara intelektual itu terbelakang, otomatis punya banyak sarana dan lain sebagainya, juga secara ekonomi mereka ketinggalan. Terus duitnya dari mana? Silakan, Koden. Ya, wah, pertanyaan yang luar biasa itu. Iya. Selama hampir 7 bulan saya di pedalaman Sungai Mahakam. Ya. Salah satu pelajaran yang paling indah dan saya pakai sebelum saya ke Papua adalah pelajaran menjadi sungai. Menjadi sungai. Karena hampir Sungai Mahakam itu. Okay. Nah, jadi hampir 7 bulan itu saya tidak pernah pindah dari alur Sungai Mahakam. Dari November 75 sampai April 76. Itu nggak pernah pindah. Saya melayani 6 suku Dayak di sana. Masuk ke desa-desa. Zaman itu sepeda saja belum ada. Apalagi listrik. Jadi cuma jalan kaki atau naik perahu. Nyusuri anak-anak Sungai Mahakam itu. Nah, saudara, ternyata adalah pelajaran saya baru karena kenapa di Alkitab dari Kejadian pasal 2 sampai Wahyu 22. Kalau saudara teliti, Papa kita di surga paling banyak bicara tentang sungai. Ada 4 sungai yang keluar ya dari taman itu. Terus sungai-sungai di Yeskiel sampai Wahyu 22 karena ada pohon. Ternyata saya melihat bukti yang sangat indah. Tidak semua kita pernah melihat sumbernya mata airnya sungai sampai ke muaranya. Semua kita hanya melihat muara sungai. Ternyata saudara, debit air ya yang masuk dari sumbernya ke sungai itu sangat kecil. Tapi muaranya itu jutaan persen lebih banyak dari yang masuk. Nah, ini kan aneh. Dalam hukum ekonomi,
Tidak mungkin pasak lebih besar daripada tiang, ambruk itu. Nah, ternyata sungai itu dibuktikan oleh Bapa di surga. Sebuah fakta kehidupan yang pengeluarannya jutaan persen lebih. Itu jutaan persen lebih banyak. Kanannya itu bisa sampai 700-800 meter. Bayangkan hampir 1 kilometer lebarnya Sungai Mahakam di Samarinda itu. Nah, airnya dikit dari ujung, dari sumbernya. Ternyata dari situ Pak Roni, saya berani melangkah. Memang betul, pelayanan pendidikan jauh lebih berat pengeluarannya daripada pelayanan gereja. Maaf saya berkata. Karena pelayanan pendidikan ini fasilitasnya sudah mahal. Buku-bukunya, gaji gurunya, mendapat gurunya, dan fasilitas yang lain. Nah, saya mau jadi sungai di hadapan Tuhan. Masuknya sedikit, tapi keluarnya bisa banyak. Nah, ada 3 penyebab mengapa sungai itu nggak pernah bangkrut, walaupun pasaknya kecil, tiangnya kecil, pasaknya besar, karena ada 3 hal tambahan dari sungai itu. 1, ada hujan yang turun. Nah, mata air saya, maaf saya berkata, kan dari khotbah-khotbah saya kalau saya melayani. Nah, tapi ada bonus-bonus yang Tuhan beri, dan bonusnya jauh lebih banyak. Itulah hujan yang turun untuk memenuhi debit sungai itu. Nah, maka itu waktu saya mau menikah, saya bilang kepada istri saya, pemasukan kita itu ada 2 sumbernya. 1, persembahan pelayanan. Ya. 2, itu kalau ada bonus. Nah ini, Aan bisa tayangkan juga di Zoom. Ini anak saya orang Samarinda menayangkan letak Sungai Mahakam, garis lintangnya sekian ini. Oh, panjangnya 920 km. Ya, memiliki lebar antara 300 sampai 500 meter sungai ini. Ya, oke. Nah, terus dia tanya, apa itu bonus? Kalau pas kita nggak melayani, ternyata ada orang kasih berkat ke kita. Nah, itu bonus. Nah, bonus ini tidak boleh kita pakai 1 rupiah pun. Yang boleh kita pakai hanya dari sumbernya. Kalau berkat pelayanan. Ini istri saya juga ikut gabung di Instagram saya. Ya. Nah, dia nggak ngerti. Nah, di dalam perjalanan kami, hampir 3 tahun kami menikah, ternyata dihitung bonus yang kami terima itu jauh lebih besar daripada pemasukan dari persembahan khotbah itu. Nah, di situ kami melihat akhirnya bonusnya juga tambah banyak. Lalu ada sumber yang kedua lagi setelah air hujan itu. Banyak sungai-sungai kecil di sepanjang Sungai Mahakam itu yang menumpang bermuara. Sebab sungai-sungai kecil ini tidak mungkin bisa sampai ke laut muaranya. Jadi mereka masuk nitip airnya ke Sungai Mahakam. Bisa bayangkan nggak itu? Bisa. Ada berapa ribu anak Sungai Mahakam di sepanjang 920 km itu. Nah, siapa itu? Saya membimbing Pak Roni, ya anak-anak SMP, SMA itu dari tahun 70-an. Tahun 80-an makin banyak. Nah, sampai tahun 90-an, ketika saya sudah pindah ke Papua, anak-anak yang dulu saya bimbing SMP, SMA, mahasiswa, mereka ini pada punya usaha. Nah, karena mereka tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk membuat pendidikan berpola asrama gratis di Papua, maka mereka nitip. Jadi, hasil keuntungan usaha mereka itu disalurkan ke pelayanan sungai ini. Berarti kan tambah juga, bukan? Ada numpang. Nah, yang ketiga, di sepanjang sungai itu ternyata ada mata air baru yang muncul, yang ikut bermuara juga. Nah, itu ada beberapa anak saya, mereka tidak hanya memberikan persembahan untuk pelayanan, tetapi mereka mengajak kami untuk pemegang saham.
tapi pemegang saham cuma nama saja. Ya, jadi tiap tahun ada yang bagi saham ke kami. Ada yang 5%, 10%, 20%. Dan itu semua kami salurkan. Maka itu pemasukannya kecil, pengeluarannya bisa besar. Ya karena ada 3 tambahan tadi. Hujan turun, sungai-sungai kecil ikut bermuara, dan makin banyak juga muara mata air tambahan. Yaitu tadi dividen-dividen yang kami terima. Maka itu saya sedih kalau ada hamba Tuhan kok sibuknya duit melulu. Tanggung jawab untuk mengisi air sungai itu. Maka itu sampai hari ini bisa berjalan. Karena kalau cuma istilah Jawa jaga ke khotbah saya bisa biayai begitu banyak. Minimal saya khotbah 200 kali. Mati saya. Nah, itu jawaban saya. Iya. Oke, kasih tepuk tangan lebih dulu. Luar biasa kita punya Tuhan. Amin. Kita punya hamba yang luar biasa. Nah, Koden, inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda selalu punya pikiran, mindset-nya itu, pelayanan kan butuh duit. Kalau tidak ada duit, tidak bisa jalan. Tetapi kenyataannya apa? Tuhan buktikan bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup itu karena firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Koden sudah membuktikan. Amin. Dan ini luar biasa. Nah, sekarang saya mau minta satu pertanyaan lagi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bu Susana dan Bu Erika Vino. Karena mereka mungkin sudah menyimpan beberapa pertanyaan sebagai penasaran mereka. Setelah itu baru para peserta saya minta mereka untuk bertanya langsung kepada Koden. Satu pertanyaan lagi. Tetapi sebelum satu ini Koden mesti janji kita masih belum puas ya untuk talk show yang satu kali suatu hari kelak undang lagi ya, karena masih banyak ya yang saya mau gali ya, karena saya biasa juga memberikan Bible study Koden, sehingga saya kurang lebih tahu apa kira-kira dari seorang Daniel Alexander pengalamannya itu yang bisa digali sehingga keluar mutiara-mutiara untuk generasi penerus. Nah, saya mau bertanya satu lagi. Koden sudah buktikan ya dalam kondisi mengerti cara bekerja Tuhan sebagai sungai ini tadi, ternyata berhasil. Sebab apa? Dari sungai ini tadi yang masuknya sedikit bisa keluarnya banyak, ternyata ada banyak sebab, termasuk salah satunya anak-anak yang dulu kepotangan budi lewat pendidikan yang Koden dirikan, mereka sudah jadi orang. Nah, kemudian karena budi pekerti yang ditanamkan, mengakibatkan orang-orang ini jadi kepengen dia juga. Dulunya kan aku ditolong Tuhan lewat situ. Sehingga dia juga ingin menolong adik-adik yang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Sehingga gerojokan berkat daripada Tuhan ini mengalir. Nah, apakah pengalaman Koden yang berharga ini tadi juga pernah katakan diseminarkan atau dan lain sebagainya, walaupun dalam tanda kutip bisa saja pendeta yang tidak suka dengan Daniel Alexander itu berkata sombong rohani, sok berhasil, sok suci. Tapi ini kan penting supaya banyak hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang membuat jemaat itu bingung. Mereka kok hidup dengan bermewah-mewah. Nah, demikian Tuhan, supaya mereka juga mengikuti apa yang Koden sudah bisa capai, karena memang Tuhan menolong orang-orang yang melayani dia dengan setia. Ya, secara besar-besaran belum Pak Roni. Ya, jadi ya di Zoom pernah juga, di kelompok-kelompok kecil pernah. Bahkan ada berapa kali full gospel minta saya kelompok pengusaha. Ya. Tapi rata-rata pada takut gitu. Justru saya ini kebalikan. Ya. Kalau banyak hamba Tuhan itu ngejar orang kaya dan dikejar orang kaya. Kalau saya ini kebalikan, saya ini ditakuti orang kaya Pak Roni. Iya. Nah, kenapa kok bisa ditakuti? Iya, karena mereka takut kalau dengar khotbah saya. Ya. Karena kan saya selalu berkata,
kebenaran terus. Iya, karena saya berkata, Tuhan Yesus berkata, yang susah masuk surga itu orang kaya loh, bukan orang berdosa. Nah, sulit ya, maaf ya, yang orang-orang kaya ikut mendengar. Tapi saya bersyukur loh, di Zoom ini ada 2 orang Kediri yang hebat, luar biasa. Andre dengan Roni. Oke, nah ini saya mau baca komen anak saya yang pertama kali saya kuliahkan dokter di Facebook. Lama-lama dipegang. Pas papa dapat uang, langsung ditransfer dan kosong lagi. Tetapi dapat lagi. Nah, begitu sampai dia bisa jadi dokter ini. Oke, jadi pernah Pak Roni diseminarkan, ya tapi begitu. Banyak yang takut mendengar khotbah ini. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan masih percaya sampai hari ini. Nah, yang kedua, inilah hamba-hamba Tuhan. Saya ingin bicara khusus pada rekan-rekan hamba Tuhan. Jujurlah pada keuangan supaya tetap dipercaya oleh Tuhan. Jadi kalau mereka lihat hidup saya nggak jujur soal keuangan, walaupun mereka tadi istilah Jawa kepotangan, itu berutang budi kepada saya, tapi kalau mereka lihat saya mewah-mewahan hidup ini, ya pasti mereka nggak akan beri juga. Tapi karena mereka tahu bagaimana kami sebagai hamba Tuhan dan papa mama mereka menggunakan keuangan, ini luar tadi ya sederhana. Itu sekarang barang-barang semua yang ada. Nah ini ibu-ibu jangan marah kalau saya ngomong ini. Istri pernah ke salon karena kalau dia gunting rambut gunting sendiri. Pertama saya heran juga, gimana cara gunting rambut sendiri? Nggak tahu berapa persen yang ikut hadir ini bisa gunting sendiri. Sampai ada orang yang nggak percaya. Agak mungkin. Bagaimana bisa gunting sendiri? Sampai ada yang pesan gini ya. Waktu Cik Luis, istri saya sama Luis, gunting rambut, potensi gunting pakai video. Saya mau lihat. Jadi pakai 2 cermin, depan dan belakang. Susah loh itu. Tapi luar biasa. Nah, jadi itu yang kedua Pak Roni. Anak-anak saya, pengusaha-pengusaha melihat bagaimana cara hidup saya. Oke, lanjut. Siapa ini? Ya. Oke, saya sekarang berikan kesempatan kepada tim saya. Silakan Bu Erika Finot atau Bu Susana lebih dulu yang mau bertanya. Setelah itu kita akan berbagi waktu dengan para peserta. Mereka pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Silakan. Ya. Oke. Shalom Pak Daniel. Shalom. Ya. Jadi kalau saya juga Pak, hampir mirip dengan istri Bapak. Jarang ke salon. Tapi saya itu jarang potong rambut sendiri. Suami saya yang potong rambut saya, Pak. Iya, suami saya yang potong rambut saya begitu. Ya, jadi hemat Pak. Jarang ke salon. Nah, pertanyaan saya Pak, sekarang ini kan banyak gereja yang ditutup ya, karena pandemi. Nah, bagaimana sikap sebenarnya itu perpuluhan itu harusnya dikasih kemana nih Pak? Iya. Seperti itu saja. Coba dibacakan Ulangan 26 ayat 12. 12 dan 13. Oh, terima kasih. Ya. Ulangan 26 ayat 12 dan 13. Nah, mengapa perpuluhan seringkali dikhotbahkan oleh gereja hanya Maleakhi 3:10? Hampir tidak pernah ada gereja yang membacakan Ulangan 26 ayat 12. Karena kalau pendetanya khotbah ayat ini, jemaatnya jadi pinter. Ya, jadi ternyata perpuluhan harus dibagi ke 4 kelompok. Betul. Nah, itu dia. 25%. Nah, itu ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. 4 kelompok ini.
Dan tujuan perpuluhan itu hanya untuk memberi orang makan sampai kenyang. Ya, perpuluhan tidak boleh untuk benda. Ya, bayar kredit cicilan gedung gereja, beli mobil pelayanan, untuk bayar PLN. Tidak. Semua ayat perpuluhan dalam Alkitab selalu diakhiri dengan supaya ada makanan. Itu tujuan perpuluhan. 13-nya. 13. Nah, jadi salah. Ya. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Yahweh Tuhanmu, setelah aku perintahkan persembahan kudus itu dari rumah orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kau langkai atau kau lupakan sesuatu dari itu. Ya, dan saya nggak pernah loh khotbah tentang perpuluhan. Kita protes kepada Tuhan Yesus, kepada Paulus, kepada Yohanes, kepada Yakobus, pada Yudas, para penulis kitab Perjanjian Baru. Di lanjut. Silakan Bu Erika, mau ada pertanyaan lagi atau Bu Susana sekarang? Cukup, Pak. Ya, Bu Susana. Ya. Shalom Pendeta Daniel Alexander, apa kabar? Shalom, sangat baik, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Pak Daniel, izinkan saya bertanya. Untuk masa sekarang, ini kan masa-masa yang paling sulit nih Pak, bagi gereja-gereja kecil, ya gereja besar aja di beberapa medsos, di beberapa internet, saya lihat mereka walaupun khotbah lewat medsos, khotbah lewat digital, mereka selalu menekankan perpuluhan tetap harus dibayar, buat sulung harus tetap dibayar gitu Pak Pendeta. Apalagi gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang perintisan, kebetulan kami punya teman-teman gereja yang kecil-kecil. Nah, dalam ini tadi tentang perpuluhan, Pak Daniel menyampaikan dengan luar biasa. Yang perlu saya pertanyakan mengenai masa sekarang nih Pak, apa para hamba Tuhan nih yang dirinya mengatur yang segitu untuk hidup, tapi gembalanya atau pendetanya kadang malah menekankan hal perpuluhan atau persembahan lewat rekening itu pada digital gitu ya. Kotanya. Nah, intinya adalah begini, apa sih yang harus disampaikan ini? Bahkan kita semua itu dengan semangat gitu, Pak. Terima kasih, ya. Pak Pendeta. 3 bulan pertama pandemik ini, jadi dari Maret, April, Mei sampai Juni, itu bendahara kami, bendahara Yayasan di Nabire, itu ketakutan dan khawatir. Tapi dia nggak bicara kepada kami. Nah, 7 bulan pertama pandemi itu Nabire di lockdown total. Pesawat tidak boleh ada yang masuk dan keluar dari Nabire, bahkan dari Papua. Nah, kapal laut tidak boleh masuk juga. Jadi bayangkan, nggak ada orang keluar bisa masuk, nggak ada orang di Nabire bisa keluar. Itu 7 bulan. Luar biasa. Jadi saya pun nggak bisa kemana-mana. Nah, masuk bulan ke-6, bendahara kami itu bilang, wah enak ya kalau ada pandemi begini, kalau gitu biar teruslah. Kami tanya lu kenapa bilang begitu? Ternyata persembahan kami ya selama pandemi itu jauh lebih besar daripada nggak ada pandemi. Maka itu selama pandemi ini bendahara kami itu nggak pernah pusing karena uang masuk terus. Nah, maka itu rekan-rekan saya, para gembala, yang disebut jemaat-jemaat kecil tadi, sudahlah, jangan menekankan jemaat untuk memberi.
hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Nanti mereka ngerti sendiri. Jadi selama kami melakukan pelayanan ini, jadi pandemik ini kami surplus, kami berlimpah, sangat diberkati. Nah, jadi akhirnya bendara kami bilang, ya kenapa kamu 3 bulan pertama khawatir? Habis Koden nggak kemana-mana, nggak pelayanan, kan nggak ada persembahan. Ternyata luar biasa. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan ikut bergabung. Saya mau tunjukkan ayat ini, Lukas 16. Ya, ayat yang ke-11. Ternyata kalau kita nggak sibuk dengan uang, tapi sibuk dengan kehendak Tuhan, justru uang itu datang sendiri. Ya. Lukas 16 ayat 11. Dan itu yang kami alami. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia, tidak jujur dalam hal uang yang tidak jujur, nah saudara, kenapa Tuhan Yesus menyebut uang itu enggak jujur? Karena satu-satunya benda di dunia yang paling sering dipalsukan uang. Jadi uang itu enggak pernah jujur karena banyak palsunya. Ya, saya ulangi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya baca TSI. Jadi, kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Tuhan tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Nah, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya yang saya kasih, dan anak-anak saya semua. Ternyata ujian berkat yang Bapa akan beri kepada kita sebagai harta yang sesungguhnya, itu dengan uang. Dan hukum ini berlaku di dunia sampai hari ini. Semua kita kalau ketemu orang dan nggak jujur soal uang, walaupun mungkin cuma 20.000 rupiah, apakah kita akan tetap mempercayai orang itu untuk titip uang selanjutnya? Ya tidak dong. Pasti tidak. Nah, ya tidak, betul ya Kak Roni ya. Nah, rekan-rekan, ya. Jadi kalau kita jadi hamba Tuhan dan dinilai oleh jemaat, Bu Susana, hidup berjujur dengan uang, jemaat itu akan tetap memberi tanpa kita dorong-dorong dan tanpa kita ingatkan. Itu yang kami alami. Jadi kami berusaha untuk bisa jujur dengan uang. Itu jawabannya. Luar biasa, Pak Daniel. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Rasanya merinding dengan jawaban yang luar biasa. Jujur, saya sebagai hamba Tuhan juga jarang baca yang itu tadi, Pak. Yang di perjanjian lama maupun perjanjian yang khusus tentang itu. Jadi, wah, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa, Pak. Tentunya ini membangun kami sebagai hamba Tuhan maupun sebagai saya juga sebagai usaha ya, saya bisnis juga gitu. Oh, kejujuran itu hal yang utama. Terima kasih sekali. Ya, izin Pak Pendeta selanjutnya, Pak Pendeta Roni, ini ada yang tanya lewat chat, apakah dibacakan terlebih dahulu atau bagaimana Pak Pendeta? Sebentar, saya kerucutkan dulu. Saya kerucutkan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Daniel Alexander tadi. Saya tadi sudah pasti menduga, ya, dalam keadaan pandemi, gereja-gereja yang gagal membangun gereja di atas firman Tuhan, itu pasti akan kesulitan. Tetapi tidak berlaku bagi hamba Tuhan yang berhasil membangun gereja itu di atas firman Allah, seperti Pendeta Daniel Alexander. Amen. Kenapa? Karena semua jemaatnya itu dididik sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, menyerahkan gerejanya yang dibangun di atas batu karang, itu tidak akan alam maut bisa menguasai. Artinya apa? Gereja-gereja yang seperti itulah yang bakal selamat dunia dan surga. Nah, apa yang sudah dilakukan Koden, itu sangat luar biasa. Saya sejak melayani mulai Agustus 1992 Koden, saya masih sebagai pengusaha, separuh-separuh ya. Kemudian saya sudah ngambil keputusan, Tuhan sudah memberikan saya itu lebih.
saya sudah pasti tidak akan terima apapun di dalam dunia pelayanan karena ini Luar adalah biasa. bakti keluarga saya. Tetapi yang menjadikan sesuatu ketika saya menyampaikan kebenaran seperti Koden ini tadi, kita itu menjadi orang yang tidak populer. Kenapa? Gereja besar takut mengundang saya. Sebabnya apa? Dia tidak bisa ngatur khotbah saya, ya, karena saya tidak terima PK, ya. Saya malah nyumbang gereja. Kemudian saya bicara belak-belakan sehingga jemaat banyak yang tidak senang. Karena apa? Ketika kebenaran disampaikan, saya tidak perlu mengetahui orang-orang itu punya dosa apa. Tapi yang jelas, yang berdosa ketabrak dengan firman yang lurus. Nah, dalam situasi seperti itu, saya sedang berdoa, kapan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar itu boleh betul-betul engkau tegakkan. Ternyata pada saat COVID seperti inilah, terbukti apa yang dilakukan pendeta Daniel Alexander dan kawan-kawan lainnya yang membela kebenaran, itu yang hari ini tetap dibela oleh Tuhan. Walaupun tidak ngeloyor, anak-anak didiknya yang sudah jadi orang, itu tahu malah. Kenapa semakin banyak? Dia pasti berpikir, wah Pak Daniel Alexander ini kan gak duit-duit. Padahal anak didik sekian banyak. Yang biasa itu ngasih berkat itu katakan 100. Bisa dilipatkan. Karena apa? Ya, muncul firman Tuhan apa yang tidak pernah bukan. Gila harus tuh bangga dan PDIP bangga iya. Undang lagi. Sekarang putusannya silakan lewat chat boleh dibacakan. Iya, lewat chat ini saya akan bacakan. Ada pertanyaan dari Iya. 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 Setuju, Bu. Iya. 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 Iya, sampai perjanjian Laut Banda dudun caki ikan tonton juga, aduh tua ngalai habis. Iya. Iya, Seng. Iya, ada rekonsiliasi di situ, ya. Betul. Iya. Itu sudah Bu, puji Tuhan. Jadi akhirnya malam itu, iya. Iya. Sampai sekarang lah masih dulu cari karena biasanya di Pinterest itu terus simpan gambar dulu tuh Bu. Iya, bagaimana Bu? Iya, beta sudah dia tag di ini beta Bu, ya. Mari 17 Agustus nih. Halo. Iya. Iya, maksudnya diskusi online tapi ajak dia. Besok bisa? Bu, kalau besok bisa? Iya. Iya.
ya bikin kegiatan apa langsung hal teknisnya toh. Iya. Iya. Lomba menggambar Patimura kah, Kristina Marta Tiahaku kah? Itu kan butuh. Iya. 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 Gambar bisa berapa dimensi toh? Bisa 3 dimensi, berapa dimensi ya? Setuju, Bu? Iya. Setuju. Iya. Ada tim kurator tuh yang kasih nilai, iya. Iya, Maluku aja ambil Maluku tuh buto. Iya. Iya. Bagus, puji Tuhan, bisa coba nanti kontak dan dia lalu ketemu bisa baku apa secepat ya, Bu. Iya. Iya. Siap. Mantap, Bu. Oke. Iya. Oke, Bu, siap. Tuhan memberkati malam ini. Danke for diskusi kasih panas. Siap, Bu, siap. Tuhan berkati. Iya. 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 Maluku bukan lagi daerah penghasil sagu nomor 1, Bu Eca, sekarang Bangka Belitung. Iya. Iya. Iya, terus sagu sudah seng enak karena sendeng ela to buto. Iya. Iya. Dan orang Ambon ini kan paling cepat terpengaruh dan paling cepat juga, ya maaf Bu, kita sampai gunakan kata yang paling cepat ditipu begitu, Bu. Orang janji begini lalu akhirnya lupa gaya katang, Bu. Iya, sempung nilai itu, iya. Iya. Iya, sama grup-grup yang kita dan Bu ada tuh grup-grup Alifuru, lalu ini, Tuhan Allah. Kita macam kita ketawa saja. Iya, iya. Ada satu yang pernah masuk di ini beta tuh yang nama siapa tuh Capeu ke siapa tuh, aduh lucu sekali dia. Aduh, itu sudah siap Bu. Oke ya. Tuhan memberkati semua aktivitasnya. Bu Moton doa dulu. Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat percakapan singkat namun menjadi berkat. Kami berdoa kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, mata kepikiran, menolong dan memberkati Bu Resa dengan seluruh pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan dengan sihil Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua progres, persiapan suratin dan lain sebagainya berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan tolong semuanya bisa
Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pertemukan mereka dengan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa dalam pelayanan. Tuhan, minggu-minggu ini Tuhan kami berdoa, Tuhan, the best things is come to yet in their life. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, siap Bu, danke, salam sihir. Ya, oke, ya, Tuhan berkati Bu, ya, shalom. Iya. Nah, tipe hamba Tuhan kedua. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasi. Dan di mana organisasi itu berada, di situ pun pelayan organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi, dihormati ketua sinode. Yang ketiga, barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pelayan istri akan berada. Barang siapa melayani istri, dia akan dihormati bapak mertua. Ya. Ada banyak hamba Tuhan disetir istrinya loh dalam pelayanan. Yang keempat, belum selesai. Ada lagi ini yang keempat, jangan tutup dulu ayatnya. Iya. Barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, disitulah pelayan uang akan berada. Barang siapa melayani uang, ia akan dihormati Lucifer. Itu jawabannya Pak Robot. Ya. Jadi tergantung motivasinya. Siapa yang kita layani. Yes. Ya, lanjut. Bu Susana atau Pak Roni? Saya setuju ketika Koden bilang tentang motivasi. Tetapi Koden sadar tidak bahwa orang jadi pendeta itu dia pasti ngelihat siapa pendeta yang dia kagumi. Sama seperti ketika kemudian orang ditanya di televisi, kenapa kamu kok mau jadi pengacara artis? Jawabannya sederhana. Saya melihat jadi pengacaranya artis itu bisa kaya. Nah, dan sekarang orang melihat mau jadi pendeta karena dia mengagumi sosok pendeta tertentu. Dan
Ya. Saya melihat ada bahaya, ya, bahwa banyak orang-orang ternyata ingin jadi pendeta kalau dia ternyata mengagumi sosok pribadi pendeta yang hidup dengan gaya hedonisme, mewah dan lain sebagainya, sehingga dia berpikir, oh jadi pendeta ini enak ya, karena apa? Sudah dapat surga, bisa kaya. Berbeda Koden dengan beberapa tahun di belakangnya kita, ya, generasi atasnya kita dulu, kalau punya anak perempuan cantik, kemudian pacaran dengan pendeta, ya, itu papa mamanya sudah susah. Kamu mau makan apa? Mosok makan ayat firman tok, kan begitu. Tetapi zaman sekarang berbeda Koden. Begitu dipacari pendeta muda, naik mobilnya bagus, pendeta ini kan biasa ramah Koden. Mesti selalu ngomong, AI, senang loh kalau AI suatu hari datang ke gerejanya saya. Loh, memangnya ibadahnya jam berapa? Kita ada ibadah 5 kali. Pagi 3, sore 2. Nah, anaknya bisa dipanggil ke kamar. Kalau ini nggak apa-apa. Nah, Koden, sekarang gimana pertanyaan saya? Untuk mencegah anak-anak muda atau memiliki motivasi yang benar, padahal di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak contoh hamba Tuhan yang keliru. Silakan, Koden. Puji Tuhan, dengan pandemi COVID-19, gereja pada tutup, jadi nggak ada lagi yang mewah-mewah. Amin, amin. Iya. Jadi ayo ya, anak-anak muda, cari contoh Tuhan Yesus saja. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Ya. Jangan contoh hamba-hamba Tuhan siapa saja. Amen. Contoh Tuhan Yesus. Dah, gitu saja. Oke, terima kasih Koden. Contoh Tuhan Yesus. Yang repot adalah hamba Tuhan yang keliru pun pakai stempel Koden itu dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti ketika saya pergi ke Madiun, kunjungi adik saya masuk ke toko brem. Pak, toko jual brem, mereknya macam-macam. Semuanya di stok asli Koden. Saya tidak beli-beli, ya toh? Saya tidak beli-beli. Pelayannya tanya, Pak, Bapak itu mau beli yang mana? Itu ada teman saya Tri Utomo, orang Madiun itu, ya, teman Ubaya. Nah, saya ditanya, Pak, Bapak beli yang mana? Saya tanya, yang ini asli. Akhirnya saya tanya, Koden, saya cari yang palsu ada enggak? Bilangnya enggak ada, Koden. Repot ini. Ayo, gimana, Koden? Ayo. Iya. Maka itu, saudara, harus menyontoh Tuhan Yesus. Iya. Kita buka ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 21. Harus apa-apa. 1 Petrus 2 ayat 21. Iya. Apa saja kita harus contoh Tuhan Yesus. Tidak boleh nyontoh yang lain. Ada pesan yang Tuhan Yesus minta lewat Petrus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Amin. Tidak yang lain. Nah, kesalahan gereja-gereja besar, Koroni dan semua kita. Ya. Yang ditampilkan adalah cuma Indonesian Idol, di panggung mewah-mewah, ya enggak tampil. Nah itu loh. Tapi dengan pandemik ini semuanya kita harus sadar. Saudara-saudara, saya ingin bagikan hal kecil, tapi ini dampaknya besar. Coba jujur, 10 tahun terakhir, udahan ayatnya, 10 tahun terakhir, kita melihat fakta. Penambahan jumlah rumah sakit baru, ya, termasuk klinik-klinik sekarang ada rawat inap, pemerintah mengizinkan, mempermudah pembangunan izin pembukaan rumah sakit. Karena rumah sakit pemerintah nggak sanggup menangani. Betul nggak? 10 tahun terakhir coba di kota saudara, di kabupaten saudara tinggal. Berapa banyak rumah sakit baru dibuka? Yang kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia luar biasa.
10 tahun terakhir, berapa banyak sekolah-sekolah baru terbuka dari PAUD sampai perguruan tinggi. Betul atau salah 10 tahun terakhir? Betul. Tapi tidak ada gereja yang menantang orang mudanya untuk jadi guru, jadi perawat. Kalau jadi dokter saya nggak ngomong. Nah, kalau rumah sakit bertambah, perawatnya nggak ditambah, yang anak Tuhan, murid Tuhan Yesus. Guru-gurunya nggak ada. Tapi di pondok pesantren digalakkan. Maka itu tidak sedikit sekolah-sekolah Kristen, kepala sekolahnya Islam, guru-gurunya Islam. Rumah sakit Kristen, hampir nggak ketemu perawat yang cinta Tuhan. Bayangkan. Jadi Pak Robot tadi, harusnya gereja menantang jangan jadi gembala semua, jangan jadi pendeta semua. Ambillah jalur perawat, ya, tenaga medis, nakes, dan guru. 10 tahun ini nggak ada loh gereja khotbah soal itu, maaf saya berkata. Iya, Sedikit betul. sekali. Kenapa? Yaitu tadi yang Pak Roni katakan, semuanya mau lihat contoh hedonisme, enak di panggung. Saya punya istilah tahun 70-an. Zaman sekarang jadi pendeta itu enak, tenan. Bondo abab suge. Maaf yang nggak ngerti. Iya. Kecap-kecap dapat amplop, siapa yang nggak mau? Iya. Maaf. Maka itu ya, sebelum lebih jauh kita bicara soal hamba Tuhan atau hamba uang, ayo kita mikir guru dan nakes. Kurang sekali dari gereja. Kurang sekali. Ayo pengusaha-pengusaha bawa orang untuk mendorong orang dan biayai kalau ada anak-anak muda yang ingin jadi guru dan jadi tenaga perawat. Nah, saya nyekolahkan mereka ini sejak tahun 81. Perawat, bidan, guru, gitu. Ya, lanjut. Oke, saya tawarkan kepada para peserta, silakan yang sudah menyimpan pertanyaan, bisa langsung. Ada pertanyaan dari chat? Silakan. Jangan, gimana Pak? Silakan, Oke. boleh dibacakan. Ya, boleh. saya bacakan pertanyaan dari chat dari Bapak Iranansih Budir ya. Malam kok Den, bagaimana kalau pendeta itu mendapat gaji, terus pelayanannya diatur oleh aturan gereja, dan di mana ada segelintir yang mengatur, ya. Ada bapaknya di sini? Kalau mau langsung boleh Pak. Lebih Iya, kalau mau langsung silakan Pak. Silakan, Pak Iranansih. Iya, kembali saya bacakan. Malam Kok Den, dan bagaimana kalau pendeta itu mendapat gaji terus pelayanannya diatur oleh aturan gereja, dan di mana ada segelintir yang mengatur ruang gerak pendetanya, sehingga pendeta yang tadinya punya program yang membatalkan programnya sehingga gereja tersebut tidak berkembang alias apa ini? Statistik ya, alias Statis. Ya, begitu Pak. Ya, yang pertama memang ada gereja yang diatur oleh majelis. Itu satu doktrin, namanya gereja Protestan atau Presbyterian. Ya harus tunduk karena itu doktrin mereka. Dan ini nggak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan nomor satu gembala itu, bukan majelisnya. Maaf ya, yang para majelis gereja, ya, dan banyak hal yang salah. Nah, yang kedua, kalau ada hamba Tuhan di situ dan merasa nggak cocok, apalagi setelah kita baca Yohanes 12 ayat 26, ya keluar saja dari situ, cari gereja yang lain yang bisa sejalan dengan hati saudara. Itu jawaban saya, Pak Budi Rahman. Iya. Gimana Bapak? Sudah puas atau masih ada yang ditanyakan? Ini ada komen bagus dari Surabaya Kesaksian, ya. Silakan. Nah, kesaksian saja dari saya.
Om saya pendeta di suatu desa kecil di Jawa Timur. Beliau memilih untuk buka toko kecil dibandingkan mengharapkan perpuluhan dari jemaatnya yang juga mengalami kesulitan di masa pandemik. Nah, ini contoh yang bagus. Nggak salah kok, hamba Tuhan bekerja itu nggak salah. Ya, karena Paulus juga bekerja. Maka itu dia tidak perlu ngerecoki jemaat. Coba dibacakan ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Jadi bekerja itu jauh lebih terhormat daripada nodong pakai ayat terus ngirim rekening. Kartu namanya dicetak rekening. Iya. Ya. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Satu terjemahan bacaan, karena Papa langsung baca. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Ya. Filipus itu, Pi. Oh, Pak Filipus, oh maaf. Kak Filipus, ya, maaf apaan. Ya. Ayat 33. Ya, naik lagi. Ayat 33. Nah, oke. Ya. 3 ya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, yaitu keperluan kepelayanan dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi kalau ada gereja yang mati-matian mengatakan doktrinnya hamba Tuhan nggak boleh bekerja, tolong baca ayat ini. Apalagi dalam masa pandemik seperti ini, jemaat juga susah. Itu namanya sapi sudah kurus kering masih diperes susunya, yang keluar kencingnya, maaf. Kasihan jemaat. Jadi bekerja itu nggak salah. Ayat 35. Dalam segala hal telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, jadi hamba Tuhan boleh bekerja. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Yang lemah. Jadi hamba Tuhan itu nggak cuma terima bantuan. Ya, saya ulangi, membantu orang-orang lemah. Jadi hamba Tuhan itu nggak cuma terima bantuan. Hamba Tuhan diminta membantu sambil mengingat, ya, sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Nah, padahal ayat ini sering, dulu saya belum bertobat, saya pakai ayat ini untuk nodong pengusaha, supaya pengusaha memberi saya. Ternyata saya salah. Justru saya yang diminta untuk lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, itu Pak Budi jawaban saya. Lanjut. Ini yang namanya gembala, memberikan rumput kepada dombanya. Amin. Nah, tapi repotnya kan banyak pendeta yang sudah biasa menerima ini loh. Jadi mau memberi ini kangelan, Koden. Ya, silakan ada yang lain, silakan. Itu tadi ada di chat lagi, Bu. Iya, ada pertanyaan dari Bapak Pak Handoko ya. Pak Daniel, apakah jadi pelayan harus memenuhi minimal S1 atau bagaimana, Pak? Iya. Sekali lagi tergantung doktrin gereja itu. Nah, kalau harus persyaratannya S1, ya. Kalau persyaratannya S1 dan saudara nggak mampu, ya cari gereja lain saja. Yang nggak ada persyaratan itu. Karena pelayanan, ya memang ada beberapa syarat, ya. Harus masalah pendidikan segala macam. Tapi saya mau bacakan ayatnya. Kisah Rasul pasal yang keempat, ya. Tapi kalau ada kesempatan silakan lu ngambil S1. Tapi kalau boleh jangan teologi ya S1-nya, lebih baik yang sekuler. Karena Tuhan Yesus ingin kita jadi berkat di dunia, jadi garam dunia, bukan garamnya gereja. Gereja sudah banyak garam. Kalau ditambah garam lagi, pendetanya bisa stroke karena keasinan. Jadi garam itu disebar. Jangan dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk, nanti jadi gudang garam. Iya.
Iya. Ya, garamnya harus ke dunia ini. Bentar, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 13. Luar biasa. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar secara hukum Tauratnya, mereka nggak terpelajar secara Taurat. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saya ulangi lagi, kalau saudara punya waktu, punya uang, kuliah yang tinggi. Ini ada gembala GPDI, gembala loh, di Palembang. Ini sudah daftar masuk S2 psikologi. Karena S1-nya sebelum dia jadi hamba Tuhan, S1-nya psikologi. Saya dorong, ambil kesempatan, ambil S2 psikologi. Supaya bisa masuk ke kampus-kampus jadi berkat. Nah, itu ya Pak Budi. Ya. Lanjut. Ya, saya mau nanya lagi. Oke, Bu Erika, sebentar. Nanya lagi ya. Oke, boleh. Sebentar, Bu Erika. Saya akan tambahkan ke Pak Handoko. Ngasih informasi kepada teman-teman yang mengikuti acara ini. Saya pernah, Pak Daniel Koden, ini adalah ketika saya ngobrol dengan Menteri Pramono Anung. Kebetulan beliau sama-sama dari Kediri dengan saya dan menjadi sahabat saya. Ya. Saya sempat tanya sama beliau, Mas, denger enggak katanya pembicara, katakan pengkhotbah, itu harus minimal itu punya S1 teologi. Kalau tidak, ini akan sedang digodok undang-undangnya supaya pembicara itu tidak ngawur, harus punya sertifikasi. Terus kemudian beliau ngomong, benar Pak Roni, ini rencananya akan seperti itu. Terus kemudian saya nanya, terus sampean si KPPDIP gimana? Beliau berkata, bagaimana mungkin iman tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, iman tidak bisa disertifikasi. Terus kemudian gimana Mas Enai? Repotnya begini Pak Roni, kalau nanti kemudian dibuat sidang, kemudian kalau deadlock, kan mesti voting. Yo nek voting aku menang, nek votingnya kalah, kan tetap dijalankan itu. Terus kemudian saya nanya, Mas, bijaksananya gimana? Koyok model aku ini. Beliau ngomong, Pak Roni, saranku, Anda sudah punya jam terbang. Ibaratnya masih so nyopir, boleh osip, cari osip. Nah, ini sekedar informasi Pak Handoko. Kemudian saya ditulungi teman, Pak Henok Sutopo, saya ngambil pelajaran di kuliah di tempat beliau hanya untuk jaga-jaga. Jika itu benar, itu eman-eman. Kalau Anda memang ternyata adalah seorang penginjil, kemudian hanya karena belum punya sertifikasi ini, kita kalah dengan undang-undang. Oleh karena itu, belakangan sudah begitu banyak hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu yang kuliah. Demikian informasi saya sebagai tambahan untuk Pak Handoko dan teman-teman yang lain. Begitu Koden, saya berikan kepada Bu Erika. Silakan Bu Erika. Bu Erika. Di unmute dulu Bu. Silakan Bu. Oke. Ya begini Koden. Ini banyak kejadian ya di gereja-gereja, gembala atau pendeta itu takut menegur jemaat yang sering memberikan perpuluhan atau sumbangan yang lebih besar. Meskipun mereka itu sudah melakukan penyimpangan atau dosa, tapi takut ditegur. Pendeta atau gembalanya takut jangan sampai mereka itu keluar dari gereja mereka atau berhenti memberikan perpuluhan atau sumbangan-sumbangan untuk gereja dan ke pendetanya. Seperti itu Koden. Jadi bagaimana nih menyikapi hal seperti itu? Ya, menurut Yohanes 12:26 dia itu hamba uang.
bukan hamba Tuhan. Melayani uang. Iya, kan tema kita hamba Tuhan atau hamba uang. Jadi Betul. kelihatan kalau dia itu hamba uang, bukan hamba Tuhan. Iya. Ya. Cuma ya ini tadi, pinternya pendeta itu menyusun kata-kata yang kelihatannya rohani. Dia selalu bilang begini, Koden. Ya namanya saya dengan Pak Roni kan beda. Pak Roni ini kan penginjil, nggak mimpin sidang. Jadi nek khotbah bar ngantemi, sampean kan keluar. Lah saya tuh kan gembala, mesti ngomong gitu loh, Koden. Alusnya pendeta-pendeta itu loh. Walaupun dia hamba uang, tapi dia bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat yang kalau dipikir seakan-akan logika masuk. Nah, sekarang gimana ini kondisinya, keadaan yang seperti hari ini? Semua dunia ini kan memberikan tawaran yang menggiurkan. Padahal dunia itu isinya kan 3, Koden. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan dunia yang sedang maju itu memberikan tawaran di dalamnya itu sangat menarik untuk dinikmati. Nah, sekarang jemaat melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang membuat kata-kata pembenaran diri. Sepertinya misalkan, kita ini kan anak Tuhan. Tuhan kita ini kan kaya. Berarti kita harus kaya. Supaya pendeta yang ngomong seperti itu juga bisa nikmati kekayaannya. Sehingga ini akan menyeret begitu banyak, Koden. Apa kira-kira yang kita perlu lakukan, hamba Tuhan yang benar-benar itu loh, untuk mencegah supaya jangan sampai jiwa-jiwa yang tidak ngerti ini tersesat oleh karena mereka. Gimana, Koden? Kita yang tahu kebenaran harus terus mengkhotbahkan, membagikan kebenaran ini. Supaya banyak orang dibenarkan, tidak disesatkan. Nah, bagi kita semua harus punya motivasi yang tetap murni di hadapan Tuhan. Ingat, Paulus juga pernah berkata, setan itu bisa nyamar jadi malaikat terang. Malaikat terang. Jadi ayat-ayat Alkitab bisa dimanipulasi untuk keuntungan diri sendiri. Itu yang tadi Koroni katakan, hamba Tuhan seperti itu pun bisa pakai ayat-ayat, kata-kata yang manis. Akhirnya jemaat tersihir lagi. Nah, jadi hari ini semua kita ikut belajar tahu bahayanya penyesatan itu. Karena penyesatan juga pakai Alkitab masalahnya. Betul. Tapi kalau kita sudah tahu tema ini, hamba Tuhan atau hamba uang, ya sudah. Nah, ini ada komen dari Nabiri. Menilai hamba Tuhan atau hamba uang itu cuma untuk diri sendiri, bukan menilai, bukan untuk orang lain. Ya udah, gampang juga. Oke, tolong bukakan Matius 6:24 supaya semua kita berhati-hati dengan uang ini. Tuhan Yesus yang berkata, ya, bukan orang lain. Tuhan Yesus, Matius 6:24. Iya. Siapa uang itu? Ternyata uang itu juga Tuhan. Jadi di dunia ini ada 2 Tuhan. 1 Yesus jelas, Uang. 2 uang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Bagi saudara-saudara yang belum pernah tahu kata ini, hari ini harus disadarkan. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu bicara uang itu seorang loh, pribadi. Jadi uang itu bukan benda, bukan barang, tapi seorang. Perhatikan itu. Berarti uang itu punya nyawa. Uang itu hidup, punya kuasa. Saya ulangi. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, menghamba, ya, menjadi pelayan kepada Tuhan dan uang. Iya. Jadi harus hati-hati loh. Uang itu seorang loh, kata Tuhan Yesus. Pribadi. Aduh, luar biasa. Ini Koroni. Iya. Ya, ada yang komen. Betul. Malesnya gembala yang tipenya takut jemaatnya yang kaya itu pergi.
Ya seperti itu, jelas-jelas orangnya berkali-kali buat masalah di gereja dan berkali-kali pamit keluar dari gereja, tapi akhirnya diberi panggung lagi. Nah, itu dia. Betul, Ya, namanya oke, lanjut. kan gitu. Silakan Iya. ada yang lain. Ada chat lagi? Pak Budi Wijaya ini komen, pendeta di gereja adik saya selama pandemi bekerja menjadi pengantar makanan di Gojek. Patut dicontoh, luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Ya komennya. Saya berikan kesempatan buat yang lain. Kayaknya ini dari tadi hanya saya, bahkan Pak Roni yang banyak sama Bu Erika. Pak Roni, monggo kasih kesempatan yang lain, Pak. Kayaknya banyak banget unek-unek dari mereka. Silakan. Saya lagi Pak bertanya. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Ya, Pak. masalah yang di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28. 26. Tanyakan. Ulangan 28. Ulangan 26 atau 28? 26 tadi yang Pak Daniel bicarakan tadi. Ya, dia bilang begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Oh, 28. 28 ya, itu. Oke, maaf. Berkat itu, ya. Kita bilang gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kulakukan dengan setia. Nah, ada yang banyak kali orang mempertanyakan masalah ayat ini. Saya mau bertanya ke Pak Pendeta Alexander, masalah ayat ini, bagaimana mungkin orang lain berkata, ini ayat ini khusus orang-orang kaya, orang-orang bos, karena mereka kepala. Bagaimana dengan buruh-buruh, dengan orang-orang yang masih kerja, jadi buruh sudah 20 tahun, 15 tahun, atau pegawai-pegawai yang dibawa. Kalau mungkin kalau bisa secara logika, mungkin ini ayatnya buat orang-orang yang udah kaya, yang sudah besar, yang sudah bos. Ayat ini. Nah, saya mau bertanya, dan juga seperti terjemahan lain, kamu akan selalu di atas dan tidak di bawah. Sedangkan orang dunia berkata kita mungkin ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Nah, ini bertentangan. Ya, oke. Semua tergantung motif ini. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan menjadi kepala, menjadi pemimpin, itu memuridkan orang dalam istilah perjanjian baru. Walaupun dia buruh, karyawan, tapi kalau dalam hidupnya dia punya murid, 2 orang, 3 orang yang dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus. Dia itu kepala, bukan ekor. Nah, jadi salah kalau ini yang dipakai untuk orang-orang kaya, salah. Oke ya? Oke, lanjut yang lain. Silakan yang lain. Silakan ada yang lain. Ya. Silakan ada yang lain, ini pesertanya ada 70-an loh ini. Iya. Silakan. Sambil menunggu yang lain, angkat tangannya, dibuka kameranya. Dibuka kameranya, angkat tangan. Mungkin Pak Ini ada Tri komen Utomo dari Pak ini. Hendra Susanto nih. Pak Tri Utomo, Menjadi silakan. hamba Tuhan yang siap keluar dari zona aman seperti Pak Daniel. Bentar, Mantap. bentar Bu Susana. Ya. Pak Tri Utomo mau Oh iya, bertanya. silakan Pak Tri. Dari Madiun. Ya, selamat malam Pak Daniel, Pak Roni. Selamat malam. Bu Susana, saya Tri Utomo Madiun, Pak. Pak Daniel, saya mau tanya mengenai pendeta bekerja itu, Pak Daniel. Ada satu mungkin di gereja itu ada gereja yang mengatakan pendeta yang full timer dan pendeta yang tidak full, Pak. Nah, kalau yang full timer itu kan nggak boleh bekerja katanya, Pak. Apakah itu betul atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang seperti Pak Roni itu bekerja boleh, Pak, karena kan hanya evangelis, berarti kan tidak memegang gereja. Nah, itu gimana, Pak? Kalau seperti di gereja-gereja kan yang full timer kan nggak boleh, Pak. Pendeta harus melayani pekerjaan Tuhan aja, gitu, Pak Daniel. Ya. Terima kasih. Ngeri, Pak Utomo. Ya, Pak. Gereja-gereja yang memaksa full timernya nggak boleh kerja. Akhirnya selama pandemik mereka dipecati semua loh.
Nah, rasa non. Ya. Ngeri sekali. Karena mereka enggak, bagaimana? Dipecat Pak Utomo. Karena Ya, gereja nggak bisa nyukupi kebutuhan full timernya sendiri. Nah, sebelum saya jawab lebih jauh, dalam hidup kita harus punya ketegasan, punya keteguhan hati. Kita mau nuruti Alkitab atau nurutin doktrin. Masa pandemik ini, doktrin-doktrin gereja hancur. Karena sudah nggak berlaku lagi. Tapi kalau kita hidup menuruti Alkitab, luar biasa. Jadi, dalam Alkitab kita sudah baca tentang Paulus. Hamba Tuhan itu boleh kerja, supaya nggak ganggu jemaat. Nggak dosa kalau kerja itu. Nah, kata full-timer, cari sampai robek Alkitab kita. Nggak ada kata full-timer di Alkitab. Ya. Nggak ada. ya Pak. Itu istilah Amerika yang dipakai full-timer. Itu perusahaan. Artinya, kalau kamu jadi karyawan kami, nggak boleh nyambi. Nah, itu kata full-timer untuk perusahaan. Tapi gereja kan bukan perusahaan. Itu. Jadi tergantung orangnya. Pak Utomo, mereka mengikuti doktrin atau Alkitab. Nah, kalau di gereja mereka doktrinnya lebih kuat, ya keluar saja dari gereja itu. Cari yang mengikuti Alkitab. Itu dia. Tapi kalau ikut gereja lain kan harus ikut tes sesuai anggaran dasar dari gereja masing-masing, Pak. Nah, ini kan ada aturan sendiri, Pak. Ya, maka itu melok gereja bukan calon surga baik. Ya. Ya. Berarti enak yang bebas, Pak ya. Iya. Yang itu kan buat saya bukan calon surga ini luar biasa loh. Wis gabung sini wae. Iya. Gitu. Iya, Pak. Oke, saya mau apa itu minta tolong Koden ya. Koden, sekarang ini ada banyak gereja yang menempatkan doktrinnya atau tata gerejanya itu di atas firman Tuhan. Sehingga doktrin gereja atau tata gereja mereka itu akan menjadi adat istiadat yang dulunya dibenci oleh Tuhan Yesus. Sekarang itu muncul. Sehingga apa? Doktrinnya itu lebih kuat daripada firman. Oleh karena itu, minta tolong. Koden ada di CMC, barangkali itu juga perlu dikoreksi loh. Saya nggak tahu isi dalamnya apa. Tetapi seringkali doktrin itu dibuat. Itu untuk gampang nih, ngatur jemaat. Demikian Koden, terima kasih. Ya, memang ini ngomong dikit CMC. Di SMC memang lagi ada perdebatan. Sampai harus ada dua kelompok, dibagi dua. Satu kelompok yang konservatif, dan satu kelompok karismatik. Ya. Nah, begini saja. Kalau sampai kita memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, ya kita harus berani meninggalkan doktrin buatan manusia. Betul. Harus berani. Ya. Tapi kita nggak berdebat ya saudara, di sini tidak. Ya, saya percaya Pak Roni pun nggak ngajak berdebat kok. Iya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih lebih kuat pegang doktrin daripada Alkitab, ya nggak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Tapi tolong ya, yang pegang kuat doktrin jangan ganggu kami yang pegang kuat Alkitab. Karena kami yang pegang kuat Alkitab, kami pun nggak akan ganggu saudara yang pegang kuat doktrin. Iya. Maafkan. Ya, ayo kita bicara apa yang tertulis. Jangan bicara yang tidak tertulis. Saya berkali-kali mimpin rapat, karena saya ini banyak diminta jadi penasihat yayasan ini, penasihat gereja ini, banyak. Nah, tiap kali saya sebagai penasihat diajak mimpin rapat, saya punya kebiasaan begini. Saya mau tanya dulu, di floor yang hadir ini, kita mau pakai Alkitab atau pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi kita? Iya. Saya harus tegas. Karena apa? Kalau pakai ADART, saya nggak mau mimpin rapat itu. Terjadi perdebatan. Saya punya prinsip begini, saudara. Yang tertulis di Alkitab ini saja belum semua kita lakukan.
sombong sekali. Kita mau melakukan yang kita buat sendiri. ADART itu. Nah, maka itu kalau saya mimpin rapat dengan metode ini, rapat itu nggak pernah berjam-jam, cepat selesai. Karena apa? Begitu ketemu jalan buntu, saya tunjukkan ayatnya di sini. Wasitnya Alkitab. Nah, wasitnya itu Alkitab. Nah, ada yang nggak setuju? Ya temui Tuhan sendiri dong. Iya. Jangan protes ke saya, karena saya cuma mau baca yang tertulis. Maka cepat selesai rapat itu. Iya. Oke, Aduh, keren Koden. banget. Terima kasih. Bu Susana, ada yang bertanya, Pak Yosua, Iya. lewat chat. Biar langsung bertanya. Oh, Silakan iya. Pak Yosua. Pak Yusuf silakan. Halo, shalom semuanya. Shalom. Pak Bu Susana, shalom Pak Roni, shalom Pak Daniel. Shalom. Kita pernah ketemu 2 kali ya di OCMC ya di Gold Coast sama waktu Koden pelayanan KKR di Bondowoso. Waduh. Lali, ini kok nggak ada Lali, ya. videonya? Ya nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa dah. Nggak, gini Pastor Daniel mau tanya ya, untuk pengelolaan keuangan dalam arti misalnya ya, dalam 1 bulan saya dapat profit 100 juta, ya, misalnya ini. Itu berapa persen yang harus dikasih ke gereja, berapa persen yang untuk pelayanan, berapa persen untuk janda-janda, dan berapa persen yang lainnya, terus bagaimana itu Ya. aja. Terus Pak Yosua, ya hebatnya papa kita di surga nggak pernah ngurusin duit. Betul. Jadi terserah. Mau dimakan semua makanlah. Mau dibagi berapa persen bagilah. Iya. Betul. Sungguh Pak Yosua, banyak khotbah yang salah. Jangan. Jadi jangan samakan Tuhan dengan rentenir. Iya. Jangan samakan Tuhan dengan bisnis MLM. Jangan samakan Tuhan dengan penagih pajak. Jangan. Tuhan itu Tuhan. Lepaskan diri Tuhan dari duit. Matius 6:24 tadi. Iya. Jadi Pak Yosua jangan merasa bersalah. Kalau 1 juta mau Pak Yosua pakai semua, pakailah. Nggak usah merasa berdosa. Kalau mau dibagi, bagilah. Ini bukan cuma untuk Pak Yosua, untuk semua kita, saudara. Ingat, Tuhan tidak urusan dengan duit kita. Sama sekali tidak. Maka itu kalau kita punya tema hari ini, hamba Tuhan, hamba uang, ini konsepnya. Iya. Jadi tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan khotbah ngomong duit terus. Tuhan nggak suka. Karena ngomong kekudusan, hidup taat, mengampuni, itu jauh lebih penting daripada ngomongin duit. Jadi Pak Yosua jangan merasa bersalah. Kalau Pak Yosua tidak berbagi, bersyukurlah kalau Pak Yosua bisa berbagi. berarti Karena careful Tuhan giver duit. ya, Pastor Daniel. Gimana Pak Yosua? Careful giver, Iya. memberi dengan hati yang Iya, gembira. jangan dipaksa-paksa, ditakut-takuti, diteror, diancam. Berarti Maliaki 3 ayat 10 gugur ya. Ukur itu untuk pendeta ayatnya Pak Yosua, bukan untuk jemaat. Baca baik-baik. Iya. 4 pasal kitab Maliaki itu kitab untuk para imam. Betul. Tapi para imam yang mata duitan mengkhotbahkan untuk Ya. jemaat, ngancam lagi, belalang pelompat. Ya. Oh Tuhan ampuni. Oke deh, jelas kalau gitu. Terima kasih Pastor Daniel buat pencerahannya. Puji Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi loh Bu Susana, banyak Iya. yang chat Ini kelihatannya. saya bacakan sedikit dulu komen dari grup, dari chat ya Pak. Ya. Di dompet Koden tidak ada mamon. Bersih sama sekali dompetnya. Karena Koden tidak pernah memelihara mamon. Wow, luar biasa. Ya, Ya. terima kasih Kak Agatha. Kak Agatha juga mengatakan bahwa amin. Duitnya itu untuk nyumbang janda-janda, anak-anak yatim piatu. Terima kasih Kak Agatha. Ya. Dari Belanda itu, dari Oh, Belanda. dari Belanda. Belanda. Terima kasih. Ya, kembali silakan jika ada yang mau bertanya, Oh. sampaikan tangan, nyalakan Oke, video. ini cuma kesaksian ya supaya melengkapi Ya. karena temanya batu tambah uang.
Koroni dan Ya, semua, saya ini mungkin sedikit dari sekian banyak hamba Tuhan atau orang yang ATM saya nggak pernah takut saya titipkan ke orang-orang, bahkan dengan timnya. Ya, tanya nanti anak-anak saya itu sekarang sudah pakai apa itu online, saya juga kasih passwordnya, PIN-nya untuk anak-anak bisa buka. Ya. Ya. Nah, kenapa saya berani nitipkan ATM saya ke banyak orang? Ya. Ternyata cuma satu alasannya, sering nggak ada isinya. Maka itu saya nggak takut nitip. Kalau ATM banyak saldonya ya orang wani dititipi wong. Iya. Iya. Yang apa itu yang kita senep ya ngerasa nih hamba Tuhan. Kadang pengajaran mereka Koden, khususnya untuk nasar ya. Nasar ini kan dipakai untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang rohani. Ketika kita kepepet, ketika kita berbahaya, itu baru orang bernasar. Nah sekarang nih karena banyak hamba uang ini tadi, mereka itu ngajari jemaat. Nah wong sekarang loh jemaat itu malah minta doa. Pak Pendeta tolong doakan, nanti kalau rumah saya laku, tanah saya laku yang 10%, persepuluhannya saya berikan kepada pendeta. Lah seperti ini tadi loh. Dianggap Tuhan ini kayak dodol properti, maklar properti. Ini kan masalah. Lah ini hati-hati. Nah, hati-hati. Jangan sekali-kali kita melakukan hal seperti itu. Banyak pengajaran-pengajaran yang hari ini menyesatkan jemaat. Karena apa? Mereka tetap pakai stempel di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hendaknya kita mesti ngamati. Pohon ini kan dikenal oleh karena buahnya. Lihat hamba Tuhan yang hidup dengan hedonisme. Lihat, ada banyak hidup rumah tangganya itu tidak beres. Anak-anaknya bisa cerai, anak-anaknya bisa kena narkoba, anak ambek bapak gegeran, anak ambek matu gegeran dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka makan uang haram. Hati-hati ya. Silakan, termasuk buah sulung. Jangan dituruti persembahan buah sulung itu untuk pendetanya sendiri. Betul. Nggak ada itu dipakai. Makanya kalau kita mau jujur sebetulnya ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, hukum Taurat ini batal, sudah dibatalkan seperti Efesus pasal 2 ayat 15 gitu loh. Cuman karena mereka pandainya hamba uang zaman sekarang, jemaat itu diberi kepentingan gitu loh. Jemaat diberi kepentingan. Kalau kamu mempersembahkan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah lah. Kepentingannya di situ. Sehingga banyak jemaat yang bersaksi. Kalau karena dia mempersembahkan, akhirnya dia diberkati secara luar biasa. Nah, akibatnya terjadilah perdebatan antara jemaat yang huruf besar Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tolong Koden terangkan ayat ini. Hukum Taurat yang masih berlaku, tinggal 10 perintah Allah. Ayat 5. Amin. Silakan diterangkan Koden. Ya, apalagi itu Kristus. Ya. Jadi nggak usah lah. Betul. Ya, kita tetap jadi murid Yesus yang lokal. Nggak usah impor. Ya, jadi apa yang ditulis di Efesus 2:15 membuktikan korban penghapus dosa sudah lunas. Nggak perlu kita pelihara kambing, pelihara burung, pelihara sapi untuk korban, nggak perlu. Ya, korban bakaran kita nggak perlu pakai dupak, kemenyan apa, nggak perlu. Bau-bau harum persembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, yang masih berlaku dalam hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan itu saja. Jangan ditambah-tambah yang lain. Plus minyak urapan, plus jubah ini, plus itu,
plus banner, plus apa, nggak ada. Yesus itu biar Yesus. Nggak usah ditambah air, tambah ini, nggak usah. Ya, ini yang Tuhan ingin kita melakukannya. Maka itu dunia akan melihat Yesus bukan sebagai pendiri agama Kristen, tapi sebagai pribadi yang ada dalam hidup kita semua. Oke. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, kita masih punya waktu 15 menit. Ya. Pergunakan sebaik-baiknya. 15 menit ini 15 menit full untuk peserta, tapi mohon gantian ya, dari tadi Pak Stefanus Robert udah 2-3 kali tanya. 15 menit ini saya limpahkan untuk yang lain supaya merata, Pak. Kalau bukan Pak Stefanus aja loh yang penasaran, banyak yang penasaran. Silakan yang lain nih, 15 menit saya lempar ke floor. Ayo siapa yang? Oh ya, Pak Yusuf Joko Susilo, silakan Pak. Silakan, langsung Pak. Silakan. Ya, menambahkan saja sedikit menambahkan. Silakan. Jadi sejak ketemu kenal dengan Papi Daniel, konsep saya tentang perpuluhan berubah. Ya. Jadi setelah mengenal beliau, jujur saya malah tidak pernah perpuluhan. Ya. Tapi 100% yang dia beri masalahnya. Puji Tuhan. Jadi bukan pendeta ini. Ya. Jadi ketika Tuhan suruh untuk kasih berapapun kita kasih gitu, seperti itu. Jadi konsepnya sudah berubah, bukan lagi perpuluhan. Nah, perpuluhan ditujukan kepada orang-orang yang pelit. Iya. supaya ya belajar dari 10% dulu gitu. Tapi kalau kita sudah betul-betul merasakan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, maka berapapun yang Tuhan suruh kita kasih, enggak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf, semoga diampuni Pak Yusuf. Ini banyak pendeta nih Pak yang dengerin. Saya mantan pendeta. Saya mantan pendeta. Sekarang jadi pengusaha. Bisa dicegat di jalan Pak. Ya. Serem soalnya. Sekarang saya jadi pengusaha. Yang lain, yuk saya kasih kesempatan yang lain. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Waktu berjalan tinggal 11 menit nih. Informasi saja, tanggal 19 channel kita BCS bukan Calon Surga yang sebagai pemateri saya itu akan diskusi dengan banyak hamba Tuhan tentang persepuluhan. Yang akan dibedah buku tulisan saya. Ya, terima kasih Pak. Kembali mungkin gini, Pak Daniel, ini kan belum ada yang nanya nih. Saya yang tanya. Silakan. Siap. Tapi saya mau menambahkan Bu Susana Pak dengan dari Belanda tadi. Silakan. Dengan adanya pandemi ini, saya berterima kasih Tuhan mempertemukan saya kembali dengan Koden. Saya lost contact tahun 90, Koden sering ke Belanda, saya hanya lihat di atas panggung, Koden saya di bawah panggung. Terus setelah itu saya doa-doa, banyak doa, 5 tahun kemudian baru Tuhan kabulkan doa saya, yaitu meminta pendeta yang betul-betul memberitakan kebenaran. Yes. Saya sudah tidak mau lagi ya seperti itu ya dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, perpuluhan segala macam. Nah, dengan adanya pandemi Tuhan mempertemukan saya dengan Koden luar biasa ya. Maaf ya, saya bukan tidak ini menerima adanya pandemi, tapi dengan adanya pandemi ini saya matanya dicelikkan, sedangkan saya Kristen dari lahir. Tapi saya baru ketemu kebenaran itu setelah dengan Koden. Jadi saya pengikut Kristus, saya juga pengikut Koden. Jadi saudara-saudara di Zoom ini, kalau mau betul-betul untuk Tuhan, mari kita berbondong-bondong ikut Zoom-nya Koden. Saya bukan bikin promosi ini ya, bukan sama sekali. Karena itu kebenaran. Mau sampai kapan kita tunggu Tuhan itu? Sebentar lagi mau datang, tentu tidak tahu. Saya juga nggak tahu. Mungkin saya duluan dipanggil Tuhan daripada Tuhan datang ya. Tapi saya sudah siap juga.
Saya tidak mau lagi main-main dengan gereja, dengan Tuhan. Karena lihat aja di kanan kiri kita, aduh saudara-saudara, family kita, kenalan baik, satu persatu dipanggil Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayo kita jangan lagi mempersoalkan uang. Saya selama ikut Koden ya, maaf ya, saya tidak pernah lihat itu please transfer, BCA, Mandiri, tidak pernah, Koden tidak pernah. Nah, kartu namanya tidak dicetak rekening ya. Jadi Koden itu betul-betul nggak hanya ngomong ya, tapi dia jalankan itu firman Tuhan, luar biasa kan. Jadi saya suka ngomong itu Koden itu sama seperti Yesus di bumi. Oke, banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini makan petai. Terima kasih Oma. Tadi sempat saya pikir anak muda jadi saya panggil kakak. Makasih Oma, minta maaf. Ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari Bapak Benny tadi ya tentang janji iman, Pak. Ya. Pastor Daniel, bagaimana untuk janji iman yang biasa digunakan saat di ada gereja, keperluan pembangunan gereja? Silakan Pak Daniel untuk menjawab. Coba ulangi lagi. Ya. Nggak jelas bagaimana? Pastor Daniel, bagaimana untuk janji iman yang sering atau yang biasa digunakan saat ada keperluan pembangunan gereja? Ya, saya akan jawab bersamaan dengan di Instagram saya ada pertanyaan begini, Pak Daniel, kalau gereja tidak ada persembahan, bagaimana gereja membiayai keperluan gereja? Maaf, saya cuma jemaat biasa akan perlu untuk bayar listrik. Nah, dua pertanyaan saya gabung. Ya. Tidak pernah mengajak jemaat mungkin gereja untuk listrik, untuk PBB, untuk air, untuk kebersihan, untuk yang kerja di sini kerja itu tiap bulan sudah rutin keluar. Nah, jemaat saya cuma beritahu, ayo tolong siapa yang mau ambil beban untuk keperluan-keperluan ini. Nah, bendahara yang mencatat. Dan waktu saya jadi gembala, tidak ada kantong persembahan jalan, tidak ada. Begitu kalau seorang melihat gereja pertama di Indonesia yang tidak menjalankan kantong persembahan itu Jakarta Praise Community Church. Kenapa? Karena saya mengajar para pendirinya, Pak Jafir Rahmat, Pak Yose Karol, jangan pakai kantong. Lihat aja, nanti jemaat lebih banyak memberi. Nah, waktu itu gereja yang saya pimpin ada 3 pintu keluar. Nah, di setiap pintu keluar itu saya sediakan kotak. Yang mau beri, yang tidak juga enggak apa-apa. Jadi enggak ada penodongan pakai kantong kolektor. Nah, kepada, sebentar siapa yang tanya tadi, ini Ibu Milian Satya Dewi, dengan Pak siapa tadi yang tanya? Ya, nah itu Pak Beni, ternyata saudara, selalu surplus. Tiap bulan itu pasti lebih uang yang masuk, padahal nggak ditodongi. Nah, yang lebih itu langsung kami salurkan untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Jadi janji iman itu nggak ada di Alkitab. Itu janji untuk pendetanya supaya punya pegangan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi bisa ambil kredit, bayarnya dari janji iman. Dan itu nggak Alkitabiah. Jadi kalau jemaat mau beri, saya ulangi lagi ya. Selama kita jadi gembala dan jujur soal keuangan, yakinlah jemaat nggak akan tutup mata tentang keperluan kita. Amin. Itu yang saya alami. Nah, ini cuma sekedar info. Agustus tahun depan, kami suami istri akan mensyukuri 50 tahun saya pelayanan. Dan 50 tahun ini, jadi bulan ini 49 tahunnya, saya nggak pernah kekurangan, malah lebih. Dan banyak orang yang titip loh, saudara, serius. Banyak orang yang titip. Ibu Agatha salah satu contohnya, bukti saksi. Jadi tolong ya, saya titip ini, beri ke sana, beri ke situ. Luar biasa. Karena
orang banyak melihat bagaimana, maaf, kami bukan memuji diri, tapi ini yang kami lakukan, yaitu kami bisa berkata cukup atas hidup ini. Maka ketika kami dapat lebih, kami pasti bagi. Jadi gembala-gembala, keperluan gereja nggak usah takut. Jemaat tahu kok, pasti mereka akan memberi. Asal hidup kita benar. Itu dari saya, Ibu Susana. Terima kasih, luar biasa. Iya, terima kasih luar biasa. Jawabannya seperti itu, Pak. Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Daniel? Ya, ini ada lagi. Mungkin satu lagi, Bu. Satu lagi. Ya, siapa yang akan bertanya? Pertanyaan terakhir. Ya, untuk Pak Yosua YL, saya sudah catat nomor teleponnya, nanti linknya akan kami kirim. Baik, ini saya bacakan aja dari Ibu Cincin. Memang luar biasa kesaksian hidup Kok Den, firman Tuhan yang dihidupkan, menjadi contoh bagi murid-murid Yesus, puji Tuhan. Kalau jujur menyerahkan pelayanan kepada jemaat, sehingga jemaat yang merasa memiliki pelayanan tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Ada satu lagi kesempatan. Ya. Kesempatan. Silakan, ada lagi tidak? Sebelum saya simpulkan. Iya. Mungkin ini Pak Daniel. Pak Daniel ini saya ada. pernah. Oh iya. Pak Chung Lim. Oh Pak Chung Lim, silakan Pak, monggo Pak. Silakan langsung Pak. Shalom. Shalom. Dari Los Angeles ini. Dari Los Angeles. Nah, saya mau bertanya, ini karena menghadap yang dihadapkannya sendiri, ya, gitu. Jadi kadang saya dihadapi dengan pendeta yang barusan Papa bilang dengan akar Yahudi. Iya. Ya, saya mau bertanya sama Papa. Ya, toh. Saya cerita dulu. Maaf ya, ini karena saya yang dihadapi harus berakar dengan firman Tuhan, betul kan? Setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus harus berakar dengan Tuhan. Nah, yang saya tanyakan kepada Papa itu, Papa kan sering ngomong Yahweh, betul ya, Yahweh. Nah, itu apakah ada di firman Tuhan? Perkataan Yahweh itu. Nah, masalahnya saya dihadapin dengan pendeta saya dikirimin link dia khotbah. Seperti yang Papa bilang, berakar Yahudi. Jadi betul-betul orang Indonesia, tapi pakai baju Yahudi pengajarannya. Dan selalu bilang, jadi semua jemaatnya dibilang, harus bilang doa Yeshua Ahmasyah. Harus dipaksa bilang seperti itu. Jadi dia khotbahnya dikirim ke saya. Nah, saya mau tanya dia, kenapa sih kalian kok selalu kasih link ke saya? Dan dia berkata, kalau nggak ikut Yeshua Ahmasyah dengan Yahweh tidak masuk surga. Harus bilang seperti itu. Nah, saya tanya sama dia, saya debat sama dia. Oke, kamu bilang yang kata ini berasal dari Papa juga. Dia bilang, Papa Daniel, Oden juga bilang Yahweh. Ya, saya bilang, itu kan doktrin bahasa, bukan sesungguhnya, ya toh, mengajarkan seperti Yahweh Yeshua Mashiach. Nah, saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan juga Allah Bapa di surga. Nggak bisa bilang gitu. Terus saya tanya, tunjukkan di mana firman Tuhan yang pakai bahasa Indonesia bilang Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa di surga tidak masuk surga. Saya tanya sama dia. Dia kasih, ini jawabannya Matius 6. Akulah jalan kebenaran dan hidupnya seperti itu. Itu bahasa Indonesia. Saya mau tanya. Kalau Yahweh, Yeshua Mashiach itu kan bahasa Ibrani, betul nggak? Ya, oke, Syung. Ini pertanyaannya nyimpang ya. Kita bicara soal tambah uang. Tapi nggak apa-apa, Pak jawab.
Nah, banyak orang nggak tahu nama Papa. Nah, padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, Papa itu punya nama. Dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, Bapa pelihara mereka dalam namamu. Namamu yang kudus itu. Kitab Wahyu menuliskan, orang-orang yang akan berdiri bersama Yesus adalah orang-orang yang di dahinya tertulis nama Bapanya dan nama anak domba. Jadi nama Papa kita itu Yahweh. Tapi nggak perlu kembali ke akar Yahudi, tidak. Nah, tapi saya nggak mau berdebat. Kalau saudara nggak percaya nggak apa-apa. Ya, saya nggak suka berdebat seperti perpuluhan, seperti macam-macam doktrin. Ya, jadi gitu Siung. Nanti Papa ngomong sendiri sama kamu, ya, karena temanya ini nyimpang nanti. Sorry. Hebat kamu sudah bangun. Iya, makasih. Oke, Walaupun lanjut. sedikit menyimpang, tapi Ya. juga memberi Pak kebenaran. Sedikit lagi Pak, sempat memang beredar kalau tentang panggilan itu, dan sampai saat ini saya dengar Pak Daniel kan manggil Bapak di surga Ya, itu kenapa sebutan ya? dengan sebutan Papa. Iya. Sebutan Papa, Oh ya, bukan hanya Papa. Yahweh, sebutan Papa. Nah, ini sempat pas saya dengar itu sampai dibilang bahwa kok Dan ini aliran sesat gitu, nyebutnya Bapak di surga itu Papa gitu. Pak Daniel, bagaimana menanggapi ini Pak? Sedikit aja Pak sebelum ditutup. Pak. Ya, betul. Saudara, setan itu benci dengan Papa di surga dan benci dengan namanya. Membuat gereja tertipu. Nah, Bapa kami yang di dalam surga. Kenapa saya nggak manggil Bapak? Karena dalam bahasa Indonesia sebutan Bapak itu belum tentu ayah. Karena dalam bahasa Indonesia, laki-laki terhormat walaupun lebih muda dari kita panggil Bapak. Nah, sehingga kalau kita berdoa Bapak kami dalam surga, kesannya bukan Papa yang kita panggil, seperti Bapak Guru, Bapak Presiden. Nah, jadi orang lain. Nah, kalau dia itu Bapak, kan Papa. Ada manggil Dedi, ada manggil Papi. Nah, orang Katolik manggil Romo. Ya, para dari bahasa Latin, Vater, ya. Romo itu kan bahasa halus ayah. Itu jadi saya panggil dia Papa karena saya lebih akrab kalau manggil dia Papa daripada Bapak. Begitu, Bu Susana. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau saya memang kan karena dari tahun 99 udah sempat jadi murid di WWM Makassar waktu itu dengan Jimmy. Cuma di sana toh. Ya, Jimmy Tawaluyan, ya saya murid. Pak. Jadi makanya saya kenal dan tahu banget bagaimana pengajaran Pak Daniel Alexander. Jadi terima kasih untuk malam hari ini. Saya berikan kembali kepada Pak Roni. Silakan Pak Roni. Terima kasih. Sebelum saya simpulkan, saya mau nambahi. Saya sudah pernah berpikir tentang polemik nama Yahweh dan lain sebagainya. Kenapa sih orang Kristen harus kemudian berdebat, berselisih tentang sebutan? Alkitab jelas memberitahukan, Tuhan Yesus berkata, kamu kalau apa? Sebelum kamu berdoa, aku tahu apa yang kamu mau katakan, apa yang kamu minta. Itu satu. Berarti Anda sebut dia apa saja, dia ngerti apa yang kau tuju. Yang pertama. Kemudian kedua, saya ini Cina, Koden Cina, Xiong Lim tadi juga Cina. Orang Cina itu punya nama itu banyak. Karena saya punya kuku, saya dipanggil oleh teman-teman semasa kecil itu Titi. Termasuk Pak Tri Utomo Madiun itu panggil saya Titi. Saya juga noleh. Tetapi nama saya, nama Cina saya itu Lim Weliang. Kalau orang panggil Weliang, saya juga noleh. Tetapi setelah saya sekolah, saya harus ganti nama WNI, Roni Suwono. Kalau saya dipanggil Roni, saya juga tahu. Nah, apalagi Tuhan. Dipanggil siapa saja, dia ngerti. Nggak usah dipersoalkan sampai Alkitab harus dicetak ulang, diganti. Nama Allah, nama Tuhan diganti. Kleru ini. Nah, sekarang saya simpulkan dari bincang-bincang kita dengan narasumber Pendeta Daniel Alexander. Yang pertama, ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa hamba uang itu adalah orang yang melayani uang.
di mana ada uang, dia di situ. Sesuai dengan firman Tuhan tadi yang diceritakan oleh narasumber kita. Hamba Tuhan adalah hamba yang melayani Tuhan, di mana Tuhan, dia juga ada di situ. Dan dia selalu membicarakan apa yang tertulis. Nah, salah satu berkat yang kita juga terima, seorang Daniel Alexander telah berhasil menjadi salah satu model Tuhan untuk dia berani melangkah dengan iman seperti yang tertulis. Dan kita melihat hasilnya bahwa melayani Tuhan tidak harus ada duitnya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus akan memperlengkapi setiap orang yang setia dalam keuangan. Dan ini sudah dibuktikan oleh pendeta Daniel Alexander. Mari kita yang muda tak perlu takut lagi ketika kita melayani Tuhan. Kita yakin Tuhan yang memerintahkan kita akan menyertai kita, melengkapi kita, dan memberikan kepada kita satu kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian yang kita bisa simpulkan. Sebelum ditutup di dalam doa, saya persilahkan mungkin Bu Chelsea ada sedikit info dari tim BCS. Ya. Tetapi, Ya. Bu Susana, tetapi jangan lupa Pak Daniel, Anda masih punya utang sama saya, suatu hari akan diundang lagi setelah Mami yang berbicara. Saya senang sekali hari ini bisa mewawancarai Pak Daniel, dan sebentar Mami juga akan tampil bersama-sama dengan kita. Silakan Bu Susana. Iya, terima kasih. Ya, info untuk Bukan Calo Sorga, jadwal selanjutnya Rabu tanggal 11 Agustus ada Bible Study yang dibawakan oleh Bapak Roni Suwono dengan tema Kasihilah Istrimu. Nah, ini wajib nih buat bapak-bapak ya yang belum bertobat tentunya. Ya, Minggu tanggal 15 jam 10 Bapak Evangelis Roni Suwono kembali dengan judul Tuhan Berbicara. Nah, untuk Senin yang akan datang, talkshow-nya itu tanggal 16 Agustus, narasumbernya ialah Pendeta Joni Pardede dari Sumatera Utara dengan tema Menjadi Ciptaan Baru. Ya, itu aja infonya. Saya kembalikan kepada Bapak Roni kembali untuk doa dan penutup. Silakan, Pak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mengakhiri talk show yang sangat menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Setelah saya menutup doa, saya memohon dengan hormat Bapak Daniel Alexander bisa memberikan doa berkatnya. Saya cukup yang menutup saja. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau begitu mengasihi setiap pribadi kami, sehingga lewat perjumpaan kami, bincang-bincang kami, diskusi kami, sungguh Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan memperlengkapi kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan semua yang kami bicarakan, Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Engkau bukan hanya memberkati kami dengan pemahaman, namun Roh-Mu yang kudus, yang ada menyertai hidup setiap kami, akan senantiasa mengingatkan apa saja firman Tuhan yang sudah dibicarakan oleh Tuhan Yesus, agar setiap kami boleh Engkau tuntun di dalam jalan benar dan selamat yang Engkau sudah tetapkan. Sehingga ketika kami Engkau berkati dengan kemampuan menjadi pelaku-pelaku bagi kebenaran firman-Mu, kami yakin Tuhan, semuanya ini akan memuliakan nama-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau akan perjumpakan kami di acara-acara kami yang lainnya. Sehingga setiap kami bertemu, setiap kami berjumpa untuk berdiskusi, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang baru. Kami percaya Tuhan yang hari ini mendengar setiap doa kami adalah Bapa yang Maha Hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebentar. Saya buka video saya sekarang.
karena sudah, bentar ya, maaf. Mari saudara kita terima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga, 2 jam ini kami betul-betul merasakan Tuhan hadir untuk kami. Sungguh Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Beragam pertanyaan kami, beragam motivasi kami. Tetapi kasih itu mempersatukan kami semua. Bapa, terima kasih kalau di dunia ini ada umat-Mu yang menamakan diri bukan calon surga. Pasti Papa senang. Berkati Tuhan, Pak Roni dengan timnya, sebab mereka harus menyuarakan kebenaran ini. Dan semua kami yang belajar, Tuhan, kami dibuat mengerti. Itu sebabnya saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih sayangnya melimpah untuk kita. Dan kalau sudah melimpah, kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus karena korbannya yang sempurna. Itu juga gratis dan bagikan. Murahlah pengampunan buat semua orang yang tidak suka kepada kita. Jangan jadi hakim untuk mereka. Terimalah kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Maka kalau berkat ini kita miliki, maka sepanjang perjalanan hidup kita akan tetap aman di jalur Tuhan. Saudara-saudara yang di Indonesia akan tidur, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih, dan semua kami yang masih beraktivitas di negara yang lain, Tuhan juga menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Koden. Terima Thank kasih. you, Pastor semuanya. Daniel, Pastor Evangelis Roni, Daniel, terima kasih semuanya. Itu semua. Terima kasih. Baik ya, Bu Susana. Nanti saya jawab WA-nya. Makasih ya Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih. Di Belanda selamat makan. Sampai ketemu. Ayo, Terima kasih semua. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, Papi. Terima kasih. Shalom. Pak Bandar, terima kasih. Bu Erika, Bu Chelsea, sama Bu Susana jangan keluar dulu ya. Kita langsung evaluasi ya. Pas saya mau doain orang dulu ya. Ini ada Boleh, orang boleh. yang